Setiap kita pasti masuk tahun 2023 punya pengharapan baru, benar nggak Bapak Ibu? Punya pengharapan baru, karena ya namanya 2023 pasti punya pengharapan baru ya. Memiliki pengharapan baru karena setiap kita selalu dalam kondisi yang terhubung, ya kan? Terhubung dengan sumbernya, yaitu Yesus Kristus Tuhan, lewat firman Tuhan, lewat Roh Kudus, lewat pujian penyembahan kita tadi. Amin. Jadi kalau saya beri judul pada hari ini, langkah awal di tahun 2023, berarti nggak salah ya Bapak Ibu ya. Langkah awal di tahun 2023. Saya percaya setiap kita banyak hal yang terjadi di tahun 2022 ya, yang telah kita lewati. Ada peristiwa namanya bahagia, sukacita, ada berkat-berkat yang melimpah mungkin, ada bonus-bonus, ada hal-hal yang luar biasa, atau mungkin juga ada tantangan, kesedihan, ada banyak peristiwa yang terjadi di 2022. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi asalkan kita tetap melekat pada pokok anggur kita, maka saya percaya ada hikmah, benar nggak? Ada hikmah di dalamnya, sehingga kita masuk 2023 ini ada pelajaran, ada hikmah, dan saya percaya ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Amin. Nah, walaupun kita tahu dalam prediksi di tahun 2023 ya, prediksinya bahwa akan terjadi resesi ekonomi yang berdampak kepada banyak sektor, ya kan? Tetapi saya percaya kita semua anak-anak Tuhan diluputkan, dilepaskan daripada hal itu karena ada pemeliharaan Tuhan dari setiap persoalan yang kita hadapi. Amin. Kita percaya, kita imani bahwa tahun 2023 ini adalah menjadi satu tahun yang dimana jawaban-jawaban doa kita terima. Tahun kelimpahan, tahun berkat, keluarga kita diselamatkan, jiwa-jiwa lebih banyak lagi dimenangkan. Tahun pemulihan, kesehatan Tuhan pulihkan dalam kehidupan kita, berkat-berkat, lumbung-lumbung kita diisi dengan berkat-berkat dan anugerah Tuhan. Katakan amin. Nah, saudaraku, tahukah bahwa pikiran kita ini sesungguhnya adalah medan pertempuran kita. Sehingga oleh karena itu kita perlu dilepaskan dari setiap intimidasi, dari setiap kejadian-kejadian kita di masa-masa yang lalu. Oleh karena itu kita perlu merestart, memulai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Pikiran negatif itu sesungguhnya salah satunya dapat melemahkan potensi besar yang ada dalam kehidupan kita. Pikiran negatif itu dapat melumpuhkan, bahkan menghancurkan potensi besar yang ada dalam kehidupan kita. Pikiran negatif itu dapat melemahkan potensi besar yang ada dalam kehidupan kita. Salah satunya juga pikiran negatif itu juga dapat berakibat terhadap hubungan sesama kita. Siapa yang setuju hal itu? Sehingga seperti yang tadi telah dikatakan, tahun 2022 kita masuk 2023, ada hikmah di dalamnya, ada pelajaran yang kita tarik dan kita dapat untuk kita masuk di tahun 2023 dan menjalaninya di tahun 2023. Nah, mari kita buka firman Tuhan, langkah awal di tahun 2023, kita ambil dari Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8, saya mengundang jemaat Tuhan untuk boleh berdiri, kita baca bersama-sama firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 8. Ya, kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Jadikan, seperti judulnya adalah langkah awal di tahun 2023. Jadi saya mau mengajak setiap kita, jadikan ini menjadi salah satu bahan dasar kita dalam kita membangun segala sesuatu yang kita rencanakan, segala sesuatu yang hendak kita mau capai di tahun 2023. Amin. Contohnya misalnya dalam gambaran kita mau membangun sebuah rumah, ya kan?
Bapak Ibu di sini yang teknik sipil, mungkin ada yang mendengarkan firman Tuhan, dia adalah seorang teknik sipil atau kontraktor, ataupun gak usah teknik sipil atau kontraktor. Bapak Ibu yang membangun rumah, ya kan? Pastinya bahan dasar untuk membangun rumah bukan hanya semen, benar ya Bapak ya? Benar ya Ibu ya? Pasti bahan dasarnya ada beberapa. Contohnya misalnya pasir, batu bata, kerikil, besi, ya kan, baja, besi beton, kayu dan sebagainya. Nah, saya mau mengajak setiap kita untuk Filipi 4 ayat 8 ini menjadi salah satu dasar dalam kita memulai tahun ini. Amin. Salah satu dasar dalam kita membangun tahun 2023 ini dan menjalaninya, Filipi 4 ayat 8 ini. Di dalam takut akan Tuhan tentunya. Apa yang dikatakan dari firman Tuhan dari Ayub 20 ayat 2-3. Hari ini kita akan belajar dan banyak membaca firman sebagai langkah awal memulai tahun 2023. Amin. Walaupun sudah tanggal berapa nih sekarang? Tanggal 22 ya, tapi nggak salah kalau saya membuat judul langkah awal di tahun 2023. Nah, apa yang dikatakan dari Ayub 20 ayat 2-3? Ayub 20 sampai 2 ayat 3. Ayub 20 ayat 2-3. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Oleh sebab itulah pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab, karena hatiku tidak sabar lagi. Kudengar teguran yang menghina aku, tetapi yang menjawab aku ialah akal budi yang tidak berpengertian. Saya kasih contoh ilustrasi yang paling sederhana, misalnya seperti ini. Seorang suami menelepon istrinya gitu kan ya. Mama, nanti malam kita dinner ya, dan mama mau beli apa aja, anak-anak mau beli apa aja, kita pergi. Kita pasti berpikirkan, wah suami saya menang nih proyeknya, benar gak ya? Rasanya itu istilahnya pikiran-pikiran kita itu mendorong untuk kita menjawab dan hati kita gak sabar lagi gitu. Aduh, nunggu sampai malam untuk pergi bersama keluarga dan makan malam dan membeli apa yang kita inginkan, ya kan? Nah, sebaliknya dikatakan di sini, kudengar teguran yang menghina aku, tetapi yang menjawab aku ialah akal budi yang tidak berpengertian. Misalnya contoh sederhana ya, ada seorang yang datang kepada kita, terus kemudian dia menghina kita, dia marah sama kita, terus kita tidak menguasai, akhirnya kita membalas, ya kan? Padahal sebenarnya kalau kita bisa menguasai akal pikiran kita, akal budi kita ini, maka segala sesuatunya tentu tidak menjadi sesuatu yang berdampak dan menghasilkan sesuatu yang negatif. Benar nggak Bapak Ibu? Ya kan? Oleh sebab itu pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab karena hatiku tidak sabar lagi. Kudengar teguran yang menghina aku, tetapi yang menjawab aku ialah akal budi yang tidak berpengertian. Tetapi hari ini kita diingatkan dari Filipi 4 ayat 8 Bapak Ibu. Jadi semuanya saudara-saudaraku, katanya firman Tuhan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil. Ya kan? Nah, kenapa Rasul Paulus diilhami oleh Roh Kudus menuliskan dimulai dengan semua yang benar? Kenapa Bapak Ibu? Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Katakan amin. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kenapa nggak dituliskan semua yang adil duluan atau semua yang suci duluan, tetapi semua yang benar? Karena kita tahu firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kebenaran bukan dalam versi manusia, tapi kebenaran dalam versi apa yang firman Tuhan katakan. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan setiap kehidupan kita saudara dan saya, yaitu firman Tuhan. Amin. Dan untuk mengalami kemerdekaan itu kita perlu meminta untuk pikiran kita dibukakan. Langkah awal memulai tahun 2023. Kita minta supaya Tuhan membuka pikiran kita. Amin. Kita baca firman Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 44 sampai 45. Saya sudah tuliskan Lukas 24 ayat 44 sampai 45. Saya mau mengajak setiap kita untuk bersuara membaca firman Tuhan ini. 3, 2, 1. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Amin. Lukas 24 ayat 44 sampai 45 ini kalau kita baca perikopnya itu judulnya Yesus menampakkan diri kepada
semua murid. Bapak Ibu bisa cek ya di Alkitabnya. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Nah pada saat itu Yesus mati di atas kayu salib kita tahu. Dan hari ketiga dia bangkit. Dan kemudian orang pertama yang dia jumpai siapa? Maria Magdalena, benar ya Bapak Ibu ya? Dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia menjumpai semua murid. Ya kan? Pertama-tama mereka berpikir itu adalah hantu. Tetapi setelah Yesus membukakan pikiran mereka, bahwa mereka sadar bahwa itu adalah Yesus yang adalah Tuhan. Ya kan? Tuhan Yesus dikatakan ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti. Sehingga di langkah awal di tahun 2023 ini kita berdoa supaya Tuhan membuka pikiran kita lebih lagi. Kita mengenal siapa Kristus, kita mengerti pada saat kita mendengarkan firman-Nya dan apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan dari setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Pasti Bapak Ibu tahu lagu seperti ini. Saya mau mengajak untuk setiap kita menyanyi ya. Firman-Mu pelita bagi, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dikatakan firman-Mu Tuhan itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan kita. Jadi kita mengetahui bahwa pada saat kita datang kepada Tuhan mendengarkan firman Tuhan, kita perlu berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan membukakan pikiran kita, untuk Tuhan membukakan, untuk kita mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan dalam setiap proses kehidupan kita. Untuk kita mengerti apa artinya, apa tujuan Tuhan kita ada lahir di dunia ini. Ya kan Bapak Ibu? Amin. Kita buka ya firman Tuhan dari Efesus 3 ayat 18. Yang mengatakan apa saudaraku? Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Amin. Paulus mengatakan dan menuliskan supaya aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Sehingga pada saat tadi yang seperti dikatakan, kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan, Tuhan membukakan pikiran kita, maka pada saat Tuhan membukakan pikiran kita, kita akan melihat, wow Tuhan keren, Tuhan luar biasa, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kita akan melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa, amin. Bapak Ibu di sini pasti punya dong, ada profil atau misalnya seorang tokoh hamba Tuhan atau seorang motivator, misalnya Bapak Ibu melihat, hebat ya karena Bapak Ibu mengetahui jalan perjalanan hidup dia dari yang tidak ada apa-apa, dari hancur lebur dan kemudian Tuhan buat dia berhasil. Punya enggak tokoh seperti itu? Ada enggak misalnya seorang motivator, dia keren banget ya seperti itu ya. Nah walaupun kita tidak boleh mengidolakan manusia ataupun hamba Tuhan sekalipun. Tetapi kita melihat kebesaran Tuhan, kita melihat karya Tuhan atas orang tersebut. Dan di tahun 2023 ini Tuhan membukakan dan memberikan bagi setiap kita. Sehingga kita tidak hanya berkata seperti ini, wow Tuhan keren ya bagi dia. Tapi hari ini, tahun ini 2023, kita akan berkata Tuhan keren berkarya atas kehidupan saya. Katakan amin. Tuhan keren berkarya atas kehidupan keluarga kami. Tuhan keren berkarya atas setiap apa yang saya usahakan. Karena Yesus Kristus yang adalah Tuhan menjadikan semuanya baik dan indah dalam kehidupan kita. Amin. Sebab Yesus yang adalah Tuhan, dia adalah penjunan kita. Dan setiap kita tanah liat yang dibentuk menjadi indah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Langkah awal di tahun 2023. Amin.
langkah awal di tahun 2023. Kita perlu menaklukkan pikiran kita di dalam pikiran Kristus Yesus Tuhan. Karena tahukah saudara bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang diberikan Tuhan kuasa. Kejadian 1 mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa kita dan mereka berkuasa. Jadi Tuhan mau kita di 2023 menyadari dengan penuh bahwa kita memiliki kuasa yang penuh yang Tuhan telah berikan. Walaupun pada awal mulanya manusia jatuh dalam dosa, gambaran rupa itu jadi hilang. Tapi kasih Bapa memulihkan dan menyempurnakan dengan penebusan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Langkah awal di tahun 2023. Boleh slide berikutnya? Dikatakan dalam Efesus 4 ayat 17-20. Saya mengajak Bapak Ibu kembali lagi untuk berdiri, yuk kita baca firman Tuhan. Efesus 4 ayat 17 sampai 20. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. 2022 tadi dimulai banyak peristiwa yang terjadi. Kita masuk 2023 itu semata karena kasih karunia Tuhan. Banyak orang-orang yang tidak masuk tahun 2023, benar enggak? Tapi kita bisa masuk itu karena anugerah Tuhan. Maka oleh karena itu di 2023 ada hal-hal yang harus kita tinggalkan, ada hal-hal yang harus kita lepaskan. Namun di 2023 ada hal-hal yang harus kita tetap pertahankan, kerjakan dan kembangkan. Amin. Sehingga lewat firman Tuhan di Efesus 4 ayat 17 sampai 20 dikatakan, menerima pengajaran Dia, saudara dan saya harus siap menanggalkan manusia lama, menyalibkan keinginan daging yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Enggak mudah, tapi saya percaya setiap kita Tuhan melihat isi hati kita. Contohnya Daud. Pada saat seorang nabi berkata bahwa akan ada anak-anak dari orang tuanya Daud gitu kan ya, menjadi raja gitu kan ya. Tetapi pada saat itu enggak ada, bukan ini gitu. Manusia melihat dari perawakan, tapi Tuhan melihat hati. Maka saudara-saudaraku, saya percaya Tuhan saat ini melihat setiap hati kita, dan apa yang menjadi kerinduan dan doa dari setiap kita Tuhan pasti akan berikan bagi setiap orang yang tetap terus melekat di dalam Tuhan. Amin. Enggak mudah, tapi Roh Kudus memampukan kita untuk hidup dalam kebenarannya. Katakan amin. Bagi Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan lewat YouTube, live streaming, percayalah bahwa Tuhan melihat apa yang menjadi isi hati Bapak Ibu dan Tuhan akan memampukan dan segala destinasi ilahi yang Tuhan berikan akan Tuhan genapi atas saudara dan saya. Amin. Amin. Kita baca lagi firman Tuhan yang langkah awal di tahun 2023. Firman Tuhan yang akan memberikan setiap kita kemerdekaan dan kemenangan. 2 Korintus 10 ayat 45. 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. Saking semangatnya saya bilang 45. 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. Saya akan bacakan. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikirannya, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Katakan amin. Pikiran kita ini saudaraku adalah medan pertempuran. Katakan, pikiran saya ini adalah medan pertempuran. Kita harus tahu, pikiran saya ini adalah medan pertempuran. Pikiran adalah medan pertempuran. Tapi bagi setiap kita yang ada di sini, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sehingga kita bisa dapat melihat banyak orang sakit karena jiwanya sakit, karena pikirannya sakit. Ya kan? Ketakutan-ketakutan. Contoh sederhana, saya nggak usah ngambil jauh-jauh contohnya ya. Contoh sederhana waktu 2 tahun yang lalu Bapak Ibu.
2 tahun yang lalu kan terjadi pandemi COVID yang begitu tinggi ya. Siapa di sini yang kena COVID? Saya kena, saudaraku, ya kan? Kemudian misalnya dalam satu keluarga ada yang kena COVID, terus orang tuanya tuh kena, tapi ada komorbidnya. Ketakutannya tinggi banget, benar nggak? Aduh, papa nih ada komorbidnya. Takut gitu kan ya. Sehingga dalam gambarannya kita melihat banyak sekali orang-orang yang mengalami sakit karena pikirannya sendiri, ketakutannya, kekhawatirannya yang tingkat tinggi. Sehingga hari ini kita diingatkan langkah awal di tahun 2023. Mari yuk kita tenangkan pikiran kita. Saya juga belajar dalam membuat firman Tuhan ini. Saya juga mendapatkan suatu pelajaran di dalam proses membuat firman Tuhan langkah awal di tahun 2023. Sehingga kalau kita lihat orang-orang yang sakit waktu COVID kemarin ya, tenang pikirannya, nggak usah takut, nggak usah stres. Benar nggak? Karena siapa yang mengalami seperti itu waktu COVID? Apalagi yang di waktu tahun-tahun yang lalu, yang 2 tahun yang lalu. Sekarang sih udah nggak begitu menyeramkan. Tapi di 2 tahun yang lalu, sebentar-sebentar kita mendengar bunyi ambulans, sebentar-sebentar kita mendengar berita, ya kan? Ketakutan yang begitu tinggi, pikiran yang negatif, pikiran yang dipenuhi dengan, aduh gimana nih papa saya, mama saya, orang tua saya, anak saya, seperti itu. Tetapi hari ini kita langkah awal di tahun 2023. Kita harus memenangkan pikiran kita. Oleh karena itu ada 3 hal yang saya simpulkan pada saat ini langkah awal di tahun 2023. Katakan amin. Pertama adalah, saya simpulkan ada 3. Kita harus menaklukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Katakan amin. Katakan bersama saya harus menaklukkan pikiran saya kepada pikiran Kristus. Amin. Menaklukkannya kepada apa yang menjadi kebenarannya. Menaklukkan kepada apa yang menjadi kebenarannya. Siapa diri kita bukan didasari atas apa kata orang tentang diri kita. Amin. Siapa diri kita bukan didasari atas apa kata orang tentang diri kita, namun apa kata firman Tuhan tentang diri kita. Amin. Siapa diri kita bukan didasarkan, bukan ditentukan atas apa kata orang tentang diri kita, tapi atas apa kata firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara dan saya adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan, ditebus oleh darahnya. Saudara tahukah kalau kita ini sangat berharga? Saking berharganya kita ini di hadapan Tuhan, Bapa Surgawi kirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, untuk mati bagi kita, menembus dosa kita. Saking berharganya kita di hadapan Tuhan, Yesus meninggalkan atribut keilahiannya. Sehingga hari ini kita dikuatkan langkah awal di tahun 2023. Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan lewat YouTube ini, percayalah bahwa engkau sangat berharga di hadapan Tuhan. Engkau sangat berharga karena saking berharganya Bapa Surgawi mengirimkan anak yang tunggal satu-satunya untuk menebus dosa saudara dan saya. Supaya apa yang menjadi rencananya yang semula dikembalikan untuk satu hari kita satu perjamuan dengan Tuhan Yesus. Amin. Saat Yesus mati di kayu salib, saudara sadar enggak? Serasa semuanya gagal saat Yesus mati di atas kayu salib. Kayaknya hancurnya semuanya, kayaknya gak ada yang berarti saat Yesus mati di atas kayu salib. Bahkan dikatakan boleh kita ambil kesimpulan murid-muridnya kocar-kacir, benar gak? Iya kan? Petrus kembali menjadi seorang pelayan ikan, penjala ikan, benar gak? Pada saat Yesus mati di atas kayu salib, semuanya serasa gagal. Iya kan? Tetapi pada saat Yesus bangkit, kita melihat mereka menjadi murid-murid Tuhan Yesus, menjadi orang-orang yang luar biasa. Menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa yang tidak takut akan apapun, saudaraku. Demikian juga saya percaya saudara dan saya yang menerima pencurahan Roh Kudus, yang terus menjaga persekutuan dengan Tuhan akan menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Saudara dan saya akan menjadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Amin. Saudaraku, Yesus juga pernah merasa kecewa. Yesus juga pernah dikhianati. Jadi bagi saudara-saudara yang mungkin saat ini pernah dan merasa seperti dikhianati, mungkin seperti itu, ketahuilah Yesus pun pernah merasa kecewa, Yesus pernah dikhianati, iya kan? Muridnya sendiri yang sama-sama dengan dia yang kemana-mana, Petrus gitu kan, Yudas gitu kan ya. Salah satunya ya perbedaan Petrus dengan Yudas, Petrus bertobat. Yudas mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri. Maka Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan baik YouTube, jika engkau merasa engkau gagal atau mungkin engkau ingin mengakhiri hidupnya, hari ini Tuhan sangat mengasihi engkau sangat dikasihi Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja untuk memulihkan hidupmu. Amin. Petrus
Dia pernah mengkhianati Tuhan Yesus, mengatakan saya nggak kenal dia. Yudas, dia mengkhianati Yesus dengan cara mencium, tapi Yudas mengakhiri hidupnya. Petrus bertobat dan minta ampun dan menangis. Jadi Bapak Ibu, setiap air mata kita Tuhan tampung di kirbatnya. Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Amin. Kita buka firman Tuhan sedikit lagi Bapak Ibu, Markus 6 ayat 30-34. Amin. Masih on ya? Markus 6 ayat 30-34. Kita baca firman Tuhan. 3:21. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Ayat 31, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ayat 32, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Amin. Bapak Ibu, pertama-tama tadi saya simpulkan bahwa mari kita menaklukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Tetapi dari firman Tuhan yang kita dapat saat ini, pada saat Yesus pun di zaman mereka dulu dengan rasul-rasul pernah merasakan capek. Mungkin Bapak Ibu para pelayan-pelayan Tuhan pernah merasakan, kok saya kekurangan gairah ya dalam melayani Tuhan. Nah hari ini kita dengan firman Tuhan ini kita dapat suatu rema yang mengatakan bagi setiap kita perlu senantiasa di tahun 2023 ini semakin menguatkan hubungan kita kepada Tuhan. Meditasi firman, ya kan? Dikatakan seperti tadi, apa yang dikatakannya? Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Dari sini kita dapat di tahun 2023, seberapa banyakkah pelayanan yang Tuhan kerjakan buat kita. Jangan lupakan untuk kita tetap memiliki persekutuan dan meditasi firman, meditasi doa di dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya gairah dan semangat kita dan untuk melayani Tuhan tetap terus diperbaharui. Karena Yesus pun pernah merasa lelah saking capeknya, ya kan? Gak sempat makan. Pastor Hari seperti itu kah? Pernah gak saking banyaknya aktivitas pelayanan sampai kelewat makan ya? Harusnya makan siang jam 12 sampai jam 1, makan siang jam 4 ya. Tapi hari ini kita, saudara-saudaraku dan saya kita diingatkan, saya pun menyiapkan ini, oh iya ya, terkadang-kadang, kemarin itu juga saya diingatkan gini Bapak Ibu, Kaloli gitu kan ya teman-teman istilahnya bilang gitu, Kaloli mungkin udah kurang nih jam doanya seperti itu, dalam artinya bukan kurang secara gimana, tapi perlu apa yang pernah kita bangun secara penuh itu kita harus tetap menjaganya. Ya kan? Karena terkadang tanpa kita sadari begitu banyaknya pelayanan yang Tuhan percayakan sampai hubungan yang tadinya porsinya kita misalnya segini, terus karena sibuk pelayanan menjadi segini. Tapi hari ini langkah awal di tahun 2023 kita bangun kembali meditasi firman Tuhan, meditasi doa, kita minta pengurapan baru daripada Tuhan. Amin. Sehingga kita sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan, kita sebagai seorang anak-anak Tuhan, pada saat kita bertemu dengan orang-orang yang Tuhan percayakan, ada belas kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Langkah kesimpulan yang kedua, langkah awal di tahun 2023 ini yang saya dapat adalah di dalam kita menaklukkan pikiran kita kepada Kristus, maka saudara dan saya mendapatkan hikmah dan bertambah hikmat daripadanya. Amin. Ada hikmah yang diperoleh dan bertambah hikmat daripadanya. Amin. Di balik kesulitan, tantangan, persoalan yang pernah kita hadapi sesungguhnya ada hikmah, ada pelajaran dan ada hikmat di dalamnya. Amin. Cerita kisah mengenai Yusuf, Bapak Ibu. Yusuf dibuang oleh saudaranya, dimasukin ke dalam lubang, gitu kan ya, lubang gua sumur lah seperti itu. Kemudian dia difitnah oleh tante Potifar. Satu hari Tuhan mengingat doa-doa atau mendengarkan, wah ini anakku, hambaku gitu kan ya. Dan dia diangkat, dipercaya menjadi orang kedua setelah Raja Firaun. Cerita Yusuf seperti itu ya. Kan kemudian pada satu hari, pada satu masa terjadilah bahaya kelaparan. Bukan bahaya, terjadilah kelaparan. Sehingga Yakub menyuruh dan memerintahkan anak-anaknya untuk datang ke negeri itu dan untuk membeli bahan makanan, ya kan? Cerita mengenai Yusuf. Kemudian mereka datang dan kemudian mereka nggak tahu kalau Perdana Menteri orang kedua itu adalah Yusuf.
Tetapi pada saat mereka tahu, mereka ketakutan. Kalau kita baca di Alkitab, benar nggak Bapak Ibu, saudaraku? Ya kan? Ketakutan. Tetapi apa yang dikatakan Yusuf pada saat itu? Kejadian 50 ayat 20, boleh ditampilkan. Kejadian 50 ayat 20 mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Poin kedua, langkah awal di tahun 2023 ini. Dari setiap proses, setiap peristiwa, setiap kejadian, setiap musim hidup kita, ada hikmah, ada pelajaran yang kita dapat dari Tuhan. Dan kita diingatkan di langkah awal di tahun 2023 untuk kita tetap terus meminta hikmat daripada Tuhan. Amin. Kita butuh hikmat Tuhan dari setiap peristiwa. Tuhan, apa ya yang Tuhan mau? Apa ya yang saya dapat pelajari, yang saya dapat tangkap hikmahnya dari peristiwa kejadian kehidupan saya? Supaya apa? Supaya kehidupan kita di tahun 2023, apa yang menjadi doa-doa kita? Tuhan, buat kita berhasil. Apa yang kita upayakan, Tuhan nyatakan. Amin. Jangan mundur, tapi kita diingatkan di 2023 ini untuk tetap melekat terus kepada pokok anggur kita. Sebab Dia yang memberitahukan jalan-jalan kehidupan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Dan poin yang terakhir, kesimpulan yang ketiga adalah, poin pertama tadi adalah kita menawan pikiran kita kepada Kristus Yesus, ya kan? Poin kedua dari kesimpulan firman Tuhan yang tadi telah kita baca langkah awal di tahun 2003 ini, bahwa dalam setiap peristiwa kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, musim hidup kita, ada hikmah yang Tuhan tambahkan, dan kita perlu hikmat untuk menuntun kita di tahun 2023 ini. Dan poin yang terakhir, kesimpulan yang ketiga adalah Filipi 4 ayat 8, boleh ditampilkan. Ya, Filipinya dulu ya. Katanya, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Maka saya percaya bagi saudara dan saya, Yesus yang akan mengubah air menjadi anggur, Dia yang berfirman dari yang tidak ada menjadi ada. Benar enggak? Pada saat penciptaan Tuhan pertama kali kita baca di Kejadian, jadilah terang. Bukankah Dia yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada? Sehingga langkah awal di tahun 2023 ini, bagi saudara dan saya yang tetap tekun dan konsisten di dalam Tuhan, kegagalan diubah menjadi keberhasilan. Amin. Daud bukan seorang yang tidak pernah gagal, Bapak Ibu. Benar enggak? Daud bukan seorang yang tidak pernah gagal. Tapi kita tahu dalam perjanjian lama ada dua orang tokoh yang dikatakan berkenan di hadapan Tuhan. Henok dan Daud. Sehingga di langkah awal di tahun 2023 ini yang terakhir kesimpulannya. Kita pikirkan ini menjadi salah satu, Filipi 4 ayat 8, menjadi salah satu bahan dasar dalam kita membangun kehidupan kita di 2023 di dalam takut akan Tuhan. Seperti tadi membangun rumah yang kokoh dan kuat, ada 9 bahan dasarnya. Pasir, batu bata, besi beton, ya kan, kerikil. Nah, ini menjadi salah satu dasar bagi kita untuk menjalani tahun 2023. Semua yang benar, firman Tuhan yang adalah kebenaran yang akan memerdekakan kita. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka saya percaya kalau Daud saja yang pernah gagal berapa kali gitu kan ya Bapak Ibu. Istilahnya kita lihat tokoh-tokoh hamba-hamba Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bukan orang-orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, bukan orang-orang yang sempurna, tetapi Yesus Kristus yang datang dalam kehidupan kita yang menyempurnakan setiap kita. Amin. Karena Yesus datang dalam kehidupan kita untuk menyembuhkan yang sakit, untuk memberikan kekuatan bagi yang lemah, untuk memberikan bagi kelegaan bagi yang berbeban berat, untuk yang mati secara rohani jasmani dibangkitkan. Firman-Nya berkata, akulah kebangkitan dan hidup, bahkan yang hampir binasa Tuhan selamatkan, bahkan yang miskin diperkaya. Kita bersyukur kita menjadi umat pilihan Tuhan yang ditebus oleh darah Yesus. Nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan, kita menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan, karena saudara dan saya adalah orang-orang yang berharga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah selesai untuk menyampaikan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan dengan judul langkah awal di tahun 2023.
Bapa, biar setiap firman Tuhan yang kami dengarkan pada sore menjelang malam hari ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, setiap benih yang telah hamba taburkan itu boleh tertanam di hati kami. Jadikan setiap hati kami menjadi tanah yang subur Bapa, berakar kuat, bertumbuh subur dan berbuah-buah lebat. Langkah awal di tahun 2023 ada 3 kesimpulan Bapa, bahwa kami menawan segala pikiran kami di dalam pikiran kepada pikiran Kristus. Semua yang benar kami memulainya dengan apa yang firman Tuhan katakan. Bahwa diri kami bukan atas apa yang orang katakan, tetapi apa yang atas firman Tuhan katakan. Ada banyak hal yang akan Tuhan kerjakan bagi setiap kami, mampukan kami Tuhan. Karena kami percaya dalam poin kesimpulan yang kedua Tuhan mengatakan, mengingatkan kami Bapa, bahwa dalam setiap perjalanan kehidupan kami, ada hikmah yang kami terima, ada pelajaran, ada kedewasaan, ada karakter yang dibentuk. Dan kami tahu dalam menjalani tahun 2023, kami butuh hikmat daripadamu Tuhan. Tuntun kami Bapa, tuntun kami Tuhan Yesus, tuntun kami dalam firman-Mu, dalam Roh Kudus-Mu kami butuh Tuhan. Dan kami percaya dalam Kristus Yesus Tuhan, Engkau Tuhan yang membuat setiap kami, apapun yang kami usahakan, apapun yang kami doakan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami upayakan, Tuhan buat berhasil. Mari Tuhan, biar kami boleh percaya bahwa di dalam Kristus Yesus Tuhan, Tuhan yang berfirman dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan yang berfirman menjadikan segala sesuatu sempurna. Maka Tuhan yang berfirman bagi kami, yang menjadikan kami menjadi orang-orang yang berhasil Tuhan. Jadikan kami saksi Tuhan lebih lagi Tuhan, lebih dahsyat lagi, lebih kuat lagi, lebih luar biasa lagi. Untuk melakukan amanat agung Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa keluarga saudara teman-teman kami Tuhan. Orang-orang yang kami kasih, bahkan orang-orang yang mungkin yang kami tidak kenal pun Tuhan jumpai. Untuk kami boleh menjadi alat Tuhan dan menjadi berkat. Berkati setiap umat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar setiap kami pada sore menjelang malam hari ini kami menangkap kuasa dari kebenaran firman Tuhan, karena kami percaya kerajaan surga bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi Maulah Tuhan segala pujian dan hormat dan kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.